Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Metsa Salsabila. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelas PTIKE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan sebuah studi kasus yang merupakan tugas proyek praktikum pada mata kuliah Sistem Operasi, dan juga praktikum ini sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus dengan tema file system dan partisi, di mana studi kasusnya itu drive C. Ketika drive C di laptop kita hampir penuh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat dulu, kita harus mencari sebuah fitur yang bernama Disk Cleanup. Nah, Disk Cleanup ini tampilannya seperti ini. Nah, setelah kita lihat, hapus file yang menurut Anda tidak penting seperti recycle bin. Di sini recycle binnya itu mencapai 2,64 GB dan juga thumbnails-nya ada 268 MB. Nah, kita oke, lalu delete file. Nah, setelah itu kita tunggu. Awalnya isi memorinya ini 326 GB yang free-nya. Lalu ketika kita tutup dan kita buka kembali filenya, maka sudah tersedia, sudah tertambah ruang di drive C di laptop kita. Nah, menjadi 329 GB. Jadi ada free 3 GB. Juga kita juga bisa melakukan beberapa cara seperti memindahkan beberapa file dari drive C ke drive yang lain. Itu juga bisa bantu menghemat penyimpanan. Baik, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua dengan tema jaringan di internet. Studi kasusnya yaitu ketika tidak ada koneksi internet, padahal wifi-nya masih tersambung. Jadi wifi-nya terhubung, tidak ada koneksi masalah, tapi ketika kita ingin membuka website itu dia tidak bisa terbuka seperti ini. Nah, pertama kita masukkan dulu, kita cari translate. Di bagian bawah ini wifi-nya sudah tersambung, kita bisa lihat. Lalu ketika kita ingin mencari website ini, this can be reached. Artinya dia tidak bisa membuka website ini, padahal wifi-nya sudah tersambung. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika dia seperti ini? Kita buka command prompt dari yang ada di laptop. Lalu kita akan reset TCP IP-nya dengan next. Nah, kita tulis seperti ini. Net in IP, lalu kita reset, lalu kita enter setelah itu. Oke. Nah, setelah di enter maka dia akan jadi seperti ini. Ini artinya sudah bisa di enter, sudah berhasil kita reset TCP IP-nya. Lalu setelah berhasil di reset, maka silahkan restart kembali laptop Anda. Jadi setelah kita restart, kita buka kembali websitenya. Kita buka WhatsApp, kita lihat WhatsApp web apakah bisa. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah bisa membuka websitenya. Lalu websitenya sudah berhasil terbuka, artinya solusi ini berhasil.
dimana kita merestart TCP/IP-nya. Hal ini juga bisa terjadi karena IP address itu tidak valid atau ini konflik dengan perangkat yang lain. Juga ketika mungkin pengaturan firewall atau antivirus itu memblokir lalu lintas jaringan ini. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga dengan tema performa dan optimalisasi sistem. Nah, jadi kasus di sini yaitu ketika laptop panas dan kipas berisik saat dia idle. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mengecek dahulu CPU-nya di Task Manager. Task Manager, kita buka. Nah, kita bisa lihat di sini aplikasi apa saja yang memakai banyak CPU. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling banyak itu yang Task Manager. Task Manager memakai 0,4%. Juga Snipping Tool. Snipping Tool ini yang saya pakai untuk rekam layar laptop. Nah, ini memakai 0,7% CPU-nya. Kita matikan yang tidak terlalu penting tapi sedang terbuka, yaitu kita matikan zoom. Jadi kita ketika ingin mematikan kita end task ini gunanya dia menghentikan penggunaannya agar dia tidak terlalu memengaruhi performa CPU-nya. Nah, kita lihat ini tadi zoomnya sempat memakai 3,9%. Nah, lalu kita cek di bagian dan kita lihat di performance. Nah, ini awalnya ada tinggi ini aktivitas CPU-nya sampai naik membentuk segitiga, lalu setelah dimatikan tadi ini sudah mulai datar-datar, sudah tidak setinggi yang sebelumnya. Artinya penggunaan CPU-nya sudah berkurang dan sudah mulai ringan. Lalu setelah itu kita akan membersihkan. Salah satu faktor laptop itu panas adalah ketika bagian ventilasinya itu kotor atau memiliki banyak debu. Jadi silakan matikan laptop, lalu kita akan membersihkan bagian ventilasi laptop. Nah, jadi ini laptop saya. Terus kita bersihkan bagian ventilasinya ini. Bersihkan yang di beberapa di bagian-bagian yang ini dan yang ini. Kita bersihkan di bagian yang mungkin banyak debu yang bagian sini, dan gunakan kuas yang lembut seperti ini. Nah, seperti ini yang tidak akan menggores bagian laptop. Lalu setelah kita bersihkan, maka penggunaan laptop mungkin tidak bisa mengurangi suara berisik kipas laptop saat dinyalakan dan mengurangi tingkat kecepatan panas laptop. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengerjaan proyek studi kasus dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem operasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.